Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dera Mawati beropini. Indonesia gagal menjadi tuan rumah di Piala Dunia tahun 2023. Apa yang sekiranya rekan-rekan dengar, pahami atau sesuatu hal apa yang kalian dengar tentang ini sehingga menimbulkan sebuah opini publik atau isu-isu yang terjadi di masyarakat. Dari yang saya amati, isu-isu belakangan ini terkait gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah di Piala Dunia tahun 2023 ini adalah adanya dua perspektif pro dan kontra. Mari kita bahas dari dua sisi. Yang pertama, sisi pro. Perlu adanya Piala Dunia adalah untuk Indonesia mendapatkan exposure ke nasional. Dan jika dibatalkan karena Israel nggak boleh masuk ke Indonesia atau menolak Israel sehingga kemudian Piala Dunia dibatalkan di Indonesia. Cuma modernisasi sih, kemajuan sepak bola di Indonesia terhambat hanya karena satu negara tidak bisa masuk. Sayang banget kedepannya akan bagaimana. Banyak banget hal yang akan terhambat karena satu hal itu. Oke, mari kita lihat dari dua sisi. Sisi pertama, sisi yang harus jalan terus karena Indonesia sudah bidding dan sudah menyatakan komitmennya jadi tuan rumah sejak tahun 2019. Ya, karena saat itu Indonesia belum tahu bahwa Israel akan lolos menjadi peserta. Konfirmasi soal lolos Israel menjadi peserta di Piala Dunia itu pada Juni tahun 2022, 10 bulan yang lalu. Di bulan Maret 2023, tiba-tiba ramai tentang penolakan Israel. Realitas apa yang diharapkan jika penolakan terhadap sesuatu yang sudah kita ketahui 10 bulan yang lalu dan konsekuensinya akan panjang? Pertama, komitmen kita akan dipertanyakan. Berpotensi memalukan, udah keluar anggaran triliunan, dan sanksi FIFA terhadap kita sudah pasti terjadi. Dari sanksi denda hingga kita dikucilkan. Ada berbagai macam spekulasi tentang sanksi. Dan terakhir adalah pupus harapan kita melihat timnas Indonesia bertanding di skala dunia. Suatu yang sebenarnya miris adalah kesempatan yang kita dapatkan bukan karena prestasi karena kita nggak lolos kualifikasi, tetapi karena privilege kita sebagai tuan rumah yang main di rumah sendiri, tapi pupus harapan itu dan kemudian kecewa jadi dibatalkan seolah-olah kita nggak komitmen terhadap apa yang sudah dijanjikan untuk FIFA dan Piala Dunia. Tapi di sisi lain, argumen bagi mereka yang menolak Israel datang ke Indonesia itu juga argumen yang valid dan ada dasarnya, bukan semata politik praktis, tapi ini soal sikap, pandangan, bagaimana akumulasi pendirian bangsa Indonesia sejak historis yang semua terekam di konstitusi. Dan itu juga yang jadi alasan sampai sekarang kita tidak mengakui Israel. Kita nggak pernah punya hubungan diplomatik dengan Israel. Sesuatu nggak bisa dianggap enteng, nggak bisa dianggap ringan. Dua-duanya memiliki argumen yang bisa dipahami. Jadi kenapa isu ini menjadi pro kontra? Karena ini cukup clear dan cukup jelas. Ada beberapa argumen di media sosial maupun massa. Jangan campur adukan politik dengan sepak bola. Ini adalah argumen yang kerap kali disampaikan oleh beberapa orang yang melihat jangan campur adukan lapangan hijau dengan politik. Kalau nggak salah satu slogan FIFA adalah kick politik outdoor football. Salah satu kampanye FIFA yang selalu disampaikan. Nah, pertanyaannya dari statement itu adalah, sejak kapan sih sepak bola steril dari politik? Football has always been political. Sepak bola itu selalu berkelainan dengan politik di berbagai belahan dunia dan di setiap masa. Sepak bola bahkan menjadi alat perjuangan untuk melawan kolonialisme. Itu yang dilakukan di Indonesia ketika rasisme dan diskriminasi terhadap kaum bumi putra. Sepak bola menjadi pendobrak. PSSI didirikan pada tahun 1930. Salah satu tujuannya untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan alat perjuangan meraih kemerdekaan. Jadi ya sepak bola selalu diagungkan, selalu digaungkan, selalu disuarakan atas nama kemanusiaan, atas nama kesetaraan. Jadi ya wajar kalau sekarang itu bisa dilakukan dalam konteks apa yang kita lihat ketika terjadi ketidakadilan di Palestina. Sikap politik yang sama ditunjukkan tidak atas kesetaraan ketika berbicara soal ketidakadilan yang dihadapi oleh korban-korban Kanjuruhan, di mana pelaku divonis bebas dan sekarang berseliweran seperti angin di mana-mana. Mari menuntut hal yang sama. Pada akhirnya,
bahwa gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah adalah sebuah blunder terbesar tapi kita juga tidak bisa menyalahkan pemerintah sebagai satu-satunya faktor dalam blunder ini. Dan alasan mereka mencampuri olahraga dengan politik karena pada dasarnya FIFA sendiri sudah mencampuri urusan politik dengan sepak bola sejak lama. Sepak bola butuh politik untuk mencari dana dan politik butuh sepak bola untuk mencari suara.